Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Sulis. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang melimpah dan berkah. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di kontenku kali ini sesuai di judul ya, kalian pasti sudah tahu ya, khususnya di kalangan ART Hongkong. Jadi kali ini aku akan membahas apakah gaji Hongkong itu gaji PRT Hongkong akan dinaikkan atau diturunkan. Nah, sebenarnya dari beberapa minggu yang lalu itu sudah heboh banget ya di kalangan ART Hongkong, khususnya di Facebook, karena muncul berita bahwa akan dinaikkan gajinya menjadi 5.100, padahal gaji yang sekarang itu masih 4.630. Dan ada juga ya berita yang muncul itu akan dipotong 10% dari gaji yang sekarang. Gaji yang sekarang itu kan 4.630 dan akan dipotong 10%. Jadi dikurangi 4.60 kayak gitu ya teman-teman. Nah, sebenarnya itu hanya berita yang belum pasti ya, masih terombang-ambing. Sebenarnya kalau kita mau bersabar dan kita itu tidak gupuh ya, tidak ikut-ikutan berkomentar yang gimana-gimana, lebih baik kita itu nunggu dari pemerintah Hongkong. Pemerintah Hongkong itu akan ketok palu pada tanggal ya sekitar 30 September atau 1 Oktober. Pokoknya setiap tahun biasanya itu gaji ART Hongkong itu akan dinaikkan sekitar $100 ya teman-teman. Untuk 2 tahun terakhir ini tidak ada kenaikan gaji, alias gajinya itu tetap. Kenapa? Karena ya di Hongkong itu perekonomiannya lagi menurun. Ya nggak hanya di Hongkong ya, di semua negara karena terserang oleh corona, dan coronanya itu nggak selesai sampai sekarang. Jadi tahun kemarin itu nggak ada kenaikan gaji, gajinya itu tetap sama 4.630, dan uang makannya itu juga sama ya, uang makannya itu 1.121. Untuk tahun ini ada kabar sedikit menggembirakan ya, meskipun ya banyak ART Hongkong yang kecewa ya, tapi kalau kita bisa bersyukur itu sudah alhamdulillah banget ya teman-teman. Jadi tahun ini itu ada kenaikan di uang makan, tapi untuk gajinya tetap sama 4.630. Untuk uang makannya itu ada penambahan yaitu $52. Jadi dari 1.121 sekarang jadi 1.173 ya kayaknya teman-teman, karena penambahannya itu cuma 52. Sebenarnya banyak banget ART Hongkong itu yang mengeluh dan menginginkan gaji kita itu naik di angka 5.000 sekian, tapi itu harus melalui proses yang lama banget ya teman-teman, karena pemerintah Hongkong itu akan menaikkan gaji setiap tahunnya itu hanya sekitaran $100 ya, karena aku dari tahun 2012 masuk di Hongkong itu dari gaji 3.710 sampai sekarang itu 4.630, karena per tahunnya itu hanya naik $100 kayak gitu ya. Kalau gaji naik biasanya uang makan itu juga ikut naik teman-teman. Nah, untuk khusus tahun ini hanya yang naik itu uang makannya, jadi gajinya itu tetap ya, karena banyak banget majikan yang mengeluh karena ya perekonomian itu menurun, banyak yang kena PHK, terus banyak yang usahanya itu tidak berjalan semestinya. Jadi dia banyak mengalami kerugian, dan belum tambah lagi kalau sekarang itu mencari pembantu itu agak susah ya teman-teman, karena kan sekarang tidak ada penerbangan dari Indonesia. Jadi untuk yang sudah stay di Hongkong ini banyak yang suka dengan majikan yang mau menggaji di atas standar, karena standarnya itu 4.630. Kalau majikan tersebut memang benar-benar menginginkan dan butuh, jadi majikan tersebut berani menggaji gajinya itu di atas standar. Ada yang 5.000, ada yang 5.200 kayak gitu ya teman-teman. Tapi itu juga enggak semuanya, pokoknya gaji standar itu 4.630. Nah,
banyak banget juga ya ART Hongkong itu yang ngebreak kontrak menginginkan gajinya bisa naik karena banyak majikan yang mau menggajinya itu lebih tinggi. Sebenarnya itu gini ya teman-teman, kalau kita menginginkan gaji yang tinggi, biasanya kalau majikan itu sedia menggaji tinggi, kita itu kerjanya juga harus lebih ekstra ya. Pasti akan ada penambahan karena majikan itu juga berpikirlah dia, aku aja gaji lebih tinggi, otomatis pekerjaanmu juga harus ditambah kayak gitu ya. Kalau aku pribadi suka dengan gaji yang standar, yang biasa-biasa aja. Yang penting pekerjaannya itu di aku sendiri nyaman dan majikan pun juga tidak banyak komplain. Kalau kita nanti ngebreak ya teman-teman, kita itu harus nunggu visa, harus harus ya istilahnya proses dari awal lagi kayak gitu ya. Lebih baik kalau kalian itu menginginkan gaji kalian itu lebih tinggi, ya kalian tunggu aja pas finish kayak gitu ya. Kalau kalian finish itu mendapatkan rekod di imigrasi juga bagus. Kalau kalian sering ngebreak, sering break kayak gitu, kalian visanya itu nggak bakal turun, malah kalian bisa dipulangkan ke Indonesia kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita tuh harus banyak-banyak bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan di sini, bisa bekerja dengan gaji yang standar. Gaji yang standar pun kalau kita bisa mensyukuri, banyak bersyukur, itu kita juga cukup ya insya Allah. Jadi nggak usah neko-neko lah, daripada nanti kita kena apesnya kayak gitu ya teman-teman. Nah, kenapa majikan sekarang juga rewel banget ya istilahnya, karena dia itu juga mengeluarkan biaya yang sangat banyak ya teman-teman kalau mau mengambil ART dari Indonesia, karena karantina di sini itu yang nanggung harus majikan kayak gitu ya. Jadi ya kayak gitulah, kalau kita nggak bener-bener yakin dengan pekerjaan kita hanya cuma menginginkan gaji yang tinggi kayak gitu ya, kita lebih baik harus berkaca diri dan banyak bersyukur, karena di bawah kita itu masih banyak yang istilahnya kurang beruntung dibanding kita kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, untuk uang makan di Hongkong itu sebenarnya banyak ART Hongkong yang menginginkan dijadikan uang ya, dalam bentuk uang, tapi banyak juga majikan yang tidak mau memberikan. Alasannya ya kayak gini, biasanya kita itu kan masak, terus kita juga ikut makan bareng, meskipun kita itu sebenarnya tidak suka dengan lauk yang apa kita masak ya, karena ya gitulah, harus dipahami juga kita dengan orang Hongkong itu juga beda. Orang Hongkong tidak suka pedas, kita suka pedas kayak gitulah contohnya. Jadi orang Hongkong itu juga nggak mau rugi. Kadang ada juga majikan yang mau yang mengganti uangnya itu uang makannya di dalam bentuk uang ya, diberikan kepada kita. Itu wah, itu sudah bersyukur banget ya kalau kayak gitu. Tapi ya itu, kita tidak boleh masak di rumah, karena kalau kita masak di rumah kan menggunakan gas, menggunakan air kayak gitu. Jadi kalau sudah diberikan uang cash, uang makannya, kita itu harus harus beli sendiri. Terus kita kayaknya kalau di rumah nggak boleh menggunakan kayak listrik kayak gitu ya, air kayak gitu. Jadi ya banyak bersyukur aja lah pokoknya. Ya aku paham sih, karena di Hongkong itu kebanyakan kalau pagi cuma dikasih roti, terus kalau siang makannya itu cuma mie, kalau malam itu makanannya bareng sama majikan. Itu yang aku alami ya teman-teman. Aku bisa bilang seperti ini karena ya kayak gini yang sudah aku alami. Akan tetapi semakin lama aku ikut majikanku, aku berani sedikit protes ya. Aku minta uang makanku di siang hari itu per hari $20 kayak gitu. Terus setiap pagi itu aku jarang banget makan roti, aku ganti dengan ketela ya. Jadi aku juga minta uang untuk beli ketela tersebut ya, untuk sarapan kayak gitu. Pokoknya kalau kita sudah tahu struggle-nya majikan kita tuh kayak gimana gitu ya, jadi kita itu ya sedikit-sedikit harus ngomong ya, jangan hanya dia manut
Nah, kita akan ditindas teman-teman karena terlalu manut. Pokoknya kita itu jangan minta melebihi uang makan yang tertera di kontrak kerja. Oke teman-teman, sekian dulu vlogku hari ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan di subscribe. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.